Shichen tiba. Ji pertama sudah datang. Laoye sudah tiada. Laoye, Ji kedua tiba. Laogong, Ji ketiga. aku mau pulang. Biarkan aku pulang. Masih ada Ji terakhir. Lepaskan aku. Ji kalian seharusnya sudah tiba setahun lalu. Bukan aku yang tidak melepaskan kalian. Jangan. Siapa anak ini? Kenapa begitu mewah? Jangan-jangan dia putri haram ayahmu? Setahun yang lalu. Bukankah itu saat ayahmu terbaring sakit? Apa dia datang untuk merebut warisan? Pantas saja ayahku baik padanya. Nona Ling 11. Silakan injakan kaki Anda. Dia bisa jalan. Kenapa masih pakai kursi roda? Bahkan kepala pelayan pribadi, Tuan Murong melayaninya. Sungguh kehormatan besar. Karpetnya kotor. Tidak akan turun. Alasan macam apa itu? Manja sekali. Siapa yang menyiapkan karpet ini? Ini jelas karpet kemarin. Tuan Murong sudah bilang pada kalian, harus setiap hari pakai karpet baru. Baik, baik. Nyonya Tua Murong. Dia bilang pendapatan keluarga Murong turun setengah tahun ini. Harus pangkas pengeluaran. Meski dipangkas, dia tidak boleh pangkas. Kebutuhan Nona Ling 11. Aduh, Nyonya tua ini sungguh pikun. Kau hanya pelayan. Berani mempertanyakan tuanmu? Dia ganti karpet setiap turun. Karpet impor diganti setiap hari. Sekaya apapun, tak bisa boros begini, kan? Siapa yang bisa semanja itu? Bukan Dewi saja. Terima kasih, Nona Ling 11. Sudah bersedia membantu. Keluarga Murong melewati bencana langit. Kekuatan langit tak boleh dicemari. Makan, pakaian, dan tempat tinggalku tak boleh sedikit pun kotor. Artinya, Kaki tak menyentuh debu, badan tak ternoda, makanan tak tercemar. Jika tidak, keluarga Murong akan terkena bencana langit 100 kali lipat. Nona Ling 11, Anda tak perlu khawatir. Mulai hari ini, semua perjalanan Anda akan menggunakan karpet terbaik. Makanan dan pakaian Anda akan menggunakan bahan terbaik. Tenang saja, kami pastikan Anda tak sedikit pun ternoda. Nona Ling 11 ini, dia memang dewi. Hanyalah seekor anjing. Peliharaan keluarga Murong. Diam. Saya beritahu Anda, Nona Ling 11. Saya mohon maaf atas nama Tuan Muda. Tolong jangan marah. saya tadi, ada apa? Nona Ling 11. Sudah waktunya makan siang. Saya akan dorong Anda untuk makan. Kue ini dibuat dengan bunga salju Tianshan dan air suci. Tuan Murong menyuruh orang mengumpulkannya selama 3 bulan penuh. Baru sekarang, cukup untuk 1 piring. Baik sekali. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Tidak dengar saya bilang. Jangan mulai jamuan. Oh, Nyonya Muda, Nona Ling 11 ini punya jadwal makan yang tetap. Aturan ini tidak bisa diubah. Aturan? Dia hanya orang luar yang menumpang. Berani-beraninya bicara aturan di keluarga Murong? Jadwal makan tetap? Anak ini terlalu banyak maunya. Benar sekali. Tuan Murong masih saja menuruti tingkahnya. Jangan lupa siapa dirimu. Semua yang kau miliki hanya belas kasihan dari keluarga Murong. Kami yang menentukan kapan kau makan. Dan kau harus makan saat itu. Murong Cheng mengundangku ke pesta pertunangan ini hanya untuk orang-orang sepertimu, mencari berkah. Konyol sekali. Memberiku berkah? Memangnya kau siapa? Nyonya Muda, Tuan Murong akan tahu kalian begini. Pada Nona Ling 11, dia pasti akan sangat marah. Kau ingin menyenangkan dia.
lalu mengancamku dengan ayahku? Pahami ini, nantinya akulah yang akan menjadi kepala keluarga Murong. Aduh. Nona Ling 11, saya akan segera siapkan piring dan sumpit untuk Anda. Sudah kubilang, jangan makan. Nyonya muda, apa yang Anda lakukan? Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil membuat Tuan Murong tertipu mentah-mentah. Tapi hari ini kepala keluarga Huo akan datang. Sebaiknya kau singkirkan semua tingkahmu itu. Keluarga Murong tidak bisa dipermalukan. Kembali ke halamanmu, atau Atau apa? aku akan panggil orang, melemparmu keluar bersama kursinya. Kau pikir keluarga Murong adalah tempatmu bisa berbuat semaumu? Karena aku sudah berjanji pada Murong Cheng untuk hadir di pesta ini. Aku tidak akan pergi. Kepala rumah tangga Wu, hidangkan makanan. Nyonya muda, Nona Ling 11 ini, dia benar-benar tidak bisa kelaparan. Aku menyuruhmu makan? Wan, tanganmu. Ah, Panggil orang. Cepat balut luka Nyonya muda. Nyonya muda, Nona Ling 11 tidak boleh disinggung. Inilah akibatnya. Kau bicara omong kosong. Ini jelas kecelakaan. Aduh, kau akan mencelakai keluarga Murong. aku ingin lihat bagaimana menantuku akan mencelakai keluarga Murong kita. Nyonya, Ibu. Ling 11 dia? Murong Cheng, bukankah ini keterlaluan? Ini adalah pesta pertunangan Xuan Er. Bagaimana bisa gadis liar sepertinya berbuat semaunya di sini? Usir dia keluar. Hanya anak kecil. Berani-beraninya sombong pada keluarga utama. Sudah seharusnya diberi pelajaran. aduh, Nyonya, ini sama sekali tidak boleh. Pergi kau. Murong Cheng punya pendapat? Suruh dia bicara sendiri. Kau pikir dengan dukungan Tuan Murong, kau bisa berbuat semaumu di keluarga Murong? HMPH, akan kuberitahu, akulah nyonya rumah keluarga Murong. Ibu seharusnya mengusirnya dari keluarga Murong. Dia? Siapa dia sampai berani merebut harta keluarga dariku? Aku tidak peduli kau anak siapa. Aku sudah menoleransimu setahun. Sudah cukup. Kalian berdua, usir dia keluar. Tuan, Nyonya tua, dan Tuan muda, mereka akan mengusir Nona Ling 11. Kau bilang apa? Jika aku meninggalkan keluarga Murong hari ini akan menjadi hari kematian keluarga Murong. Kau mengutuk keluarga kami? Sungguh berani bicaramu. Keluarga Murong sudah menampungnya setahun penuh. Sekarang tidak lagi memanjakannya. Dia malah mengutuk orang mati. Benar, kulihat dia. Hanya mengandalkan kebaikan Tuan Murong padanya. Jadi dia bertindak semena-mena. Kalian berdua, kenapa masih diam saja? Cepat usir orang rendahan ini. Kepala keluarga Huo Xiaotian, telah tiba. Kepala keluarga Huo, suatu kehormatan Anda datang. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Mari, silakan duduk di kursi utama. Kepala keluarga Huo, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya Murong Xuan. Saya selalu sangat mengagumi Anda. Akhirnya saya bisa bertemu Anda hari ini. Senang bertemu Anda. Tidak perlu. Saya datang hari ini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Kepala keluarga Huo, siapa yang Anda cari? Nona Ling 11. Ling 11, cepat berdiri dan sambut tamu terhormat. Jika kamu bersikap baik, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal di keluarga Murong. Sungguh tidak tahu diri. Jika kita menyinggung kepala keluarga Huo, seluruh keluarga Murong akan terkena dampaknya. Kepala keluarga Huo, jangan tersinggung. Dia ini hanyalah seorang gadis rendahan yang tidak pantas tampil. Cepat berdiri. Di dunia ini, tidak ada yang berhak membuatku berdiri untuk menyambut. Apa katamu? Berani tidak hormat pada kepala keluarga Huo? Akan kuhancurkan wajahmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu? Kepala keluarga Huo, jangan marah. Apa gadis murahan ini membuatmu kesal? Aku akan memberinya pelajaran sekarang. Kamu juga harus dihajar. Kepala keluarga Huo, saya? Aku juga memberimu tamparan. Orang lain dipukul karenamu. Kenapa kamu tidak cepat bangun?
Kenapa kamu tidak cepat minta maaf pada kepala keluarga Huo? Kamu hanya melihat begitu banyak orang terseret karenamu. Kepala keluarga Huo, apa maksudmu ini? Apa kalian tahu identitas Nona Ling 11? Identitas apa yang mungkin dia miliki? Kalian berani sekali pada Nona Ling 11. Berkata tidak sopan. Diam. Nona Ling 11, maafkan saya. Saya, Huo, datang khusus untuk meminta Nona Ling 11 muncul. Meminta Nona Ling 11 untuk muncul? Ada apa ini? Siapa sebenarnya anak ini? Dia bahkan bisa membuat kepala keluarga Huo berlutut padanya. Mohon, Nona Ling 11, ikutlah saya kembali ke keluarga Huo. Hancurkan bencana langit keluarga Huo saya. Selamatkan nyawa keluarga saya. Tolong. Mungkinkah? Aku tahu, Nyonya Huo sakit parah beberapa waktu lalu. Dan dia tidak memiliki anak. Dia berencana mengambil gadis ini untuk mengadopsinya demi keberuntungan. Bukankah ini pas? Tidak hanya bisa membuat gadis tak tahu malu ini keluar dari keluarga Murong, tapi juga bisa menjalin hubungan dengan keluarga Huo. Benar-benar dua keuntungan sekaligus. Kepala keluarga Huo, saya sudah tahu maksud kedatangan Anda. Keluarga Murong kami, 100% bersedia. Kalian bisa memutuskan untuk Nona Ling 11? Aku tidak akan pergi ke keluarga Huo bersamamu. Tuan Huo, silakan kembali. Kau diam. Bukan giliranmu yang memutuskan di sini. Kau makan dari keluarga Murong. Jadi kau harus mematuhi perintah kami. Xuan Er, sekarang juga, kirim dia ke keluarga Huo. Cepat. Jangan sampai Zheng Lan dan yang lainnya melakukan hal buruk. Kau pergi saja ke keluarga Huo dengan patuh. Diriku adalah kekuatan langit. Siapapun yang menyentuhku akan mati. Jika hari ini kalian memaksaku, seluruh keluarga Murong akan menjadi persembahan. Jangan menakutiku di sini. Bagaimana dia bisa terlempar? Anak ini jangan-jangan benar-benar punya sesuatu? Nah, Apa yang kau lakukan pada kursi roda itu? Mereka yang berhati busuk pasti akan menerima balasannya. Kau bicara omong kosong. Maksudku, kenapa kau setiap hari duduk di kursi roda rusak ini? Ternyata kau menghindar dari kami. keluarga Huo tidak akan membiarkanmu bersikap istimewa seperti ini. Hari ini aku akan membenahi semua kebiasaan burukmu itu. Bangun kau. Jangan. Nona Ling 11 ini. Tuan Huo, saya tahu Anda sangat ingin menyelamatkan Nyonya Huo. Tapi Anda tidak perlu memberinya muka pada gadis terkutuk ini. Dia sangat pandai memanfaatkan kebaikan orang. Betul, bisa pergi ke keluarga Huo. Adalah keberuntungan yang dia dapat dari 800 kehidupan. Tuan Huo, Anda jangan khawatir. Saya pasti akan membuatnya dengan rela hati. Memasuki pintu keluarga Huo. Dengar tidak? Kalau kau pintar, cepat bangun. Hari ini, jika aku menginjakkan kaki, keluarga Murong pasti akan berlumuran darah. Pengorbanan Murong Cheng yang terbaring sakit selama setahun akan hancur lebur. HMPH, kau masih berani menyebut Tuan? Sejak kau masuk, Tuan langsung jatuh sakit dan terbaring. Itu semua karena kau, pembawa sial. Bangun kau. Kakiku terpapar debu sesaat. Saat bencana langit datang 100 kali lipat, garis keturunan keluarga Murong akan terputus. Warisan 100 tahun akan jadi abu. Apa kau yakin ingin menggali kuburanmu sendiri? Bu, jangan takut padanya. Hanya menginjakan kaki saja. Bencana langit apa yang bisa terjadi? Aku ingin lihat saja. Apa yang bisa kau lakukan pada keluarga Murong? Hentikan. Ini pilihan kalian sendiri. Semuanya hancur. Kaki tak menyentuh debu, tubuh tak ternoda, makanan tak tersentuh. Jika tidak, keluarga Murong akan dihantam bencana langit 100 kali lipat. Keluarga Murong. Hancur. Tuan Murong, cepat panggil dokter. Ini bencana langit. Keluarga Murong. Hancur. Bagaimana ini? Ini mandat kepala keluarga Murong. Beritahu Nona Ling 11.
Aku rela memberikan sisa separuh hidupku dan seluruh harta keluarga Murong untuk nyawa keluargaku. Tuan Murong, Cepat pergi. Ada apa ini? Jangan-jangan, Benarkah ini bencana langit yang dikatakan anak itu? Kita tidak akan mati di sini hari ini, kan? Ini adalah akibat kalian mengganggu Nona Ling 11. Balasan. Apa yang dia katakan sebelumnya itu tidak benar, kan? Begitu dia menginjakan kaki, keluarga Murong akan ditimpa bencana langit. omong kosong apa ini? Itu hanya kilat menyambar. Kebetulan ada guntur. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Kebetulan, Angin kencang dan guntur itu kebetulan? Lalu piring ini jatuh begitu saja dari meja? Apa itu juga kebetulan? Ini jelas bencana langit. Tolong, aku tidak mau mati. Kejahatan keluarga Murong. Kenapa harus menjeret kami? Ini semua keluarga Murong. Mereka bersikeras mengusir Nona Ling 11. Sekarang bencana langit datang. Kita semua akan terkubur bersamanya. Diam kalian semua. Hanya beberapa piring jatuh karena angin kencang. Apa yang perlu ditakutkan? Bu, ini mungkin bukan kebetulan, kan? Ini. HMPH. Nona Ling 11 sudah memperingatkan kalian. Begitu dia menginjakan kaki, garis keturunan keluarga Murong akan terputus. Kalian mencari kehancuran sendiri. Apa maksudnya garis keturunan terputus? Sekarang hanya beberapa piring pecah. Bukankah dia bilang keluarga Murong akan mengalami bencana darah? Mana? setelah setengah batang dupa, keluarga Murong tidak akan ada lagi. HMPH. Dupa keluarga Murong sudah menyala ratusan tahun tanpa putus. Siapa yang percaya perkataanmu sekarang? Nona Ling 11. Nona Ling 11, Tuan Murong berkata, dia menggunakan benda ini untuk menukar nyawa semua anggota keluarganya. Ini mandat kepala keluarga Murong. Mandat kepala keluarga? Mandat kepala keluarga Murong ini, bukankah selalu hanya kepala keluarga atau pewarisnya yang boleh memegangnya? Bagus. Kau memang anak haram Murong Cheng. Semua kejadian tadi, pasti sandiwara kalian berdua, kan? Tujuannya hanya untuk memberikan mandat kepala keluarga ini ke tangan orang licik sepertimu. Aku sudah tahu. Setahun yang lalu, gadis liar ini muncul entah dari mana. Ayahku memperlakukannya lebih baik daripada aku. Putra kandungnya sendiri. Itu karena dia anak haram ayahku. Paman sekarang bahkan ingin memberikan mandat kepala keluarga kepadanya. Apakah dia ingin seluruh keluarga Murong diberikan secara tidak sah kepada gadis ini? Ternyata anak haram ini berpura-pura sakti. Hanya demi harta keluarga Murong. Tuan Muda Murong adalah satu-satunya keturunan sah keluarga Murong. Siapa dia? Anak haram ini? Nyonya Murong. Anda tidak boleh memberikan mandat kepala keluarga padanya. Jika Anda memberikannya padanya, keluarga Murong cepat atau lambat akan hancur di tangannya. Dengar itu? Mandat ini tidak pantas kau pegang. Itu milik Xuanku. Dasar bodoh. Karena ada yang tidak setuju dengan kesepakatan ini, maka aku tidak perlu membuang-buang tenaga. Nona Ling 11, mandat kepala keluarga ini diberikan kepada siapapun, itu keputusan Tuan. Kata-kata mereka tidak berarti apa-apa. Keluarga Murongku tidak akan pernah dipimpin oleh seorang anak haram dengan mandat kepala keluarga. Apa kau pikir Nyonya Murong ini hanya pajangan? Mandat kepala keluarga ini, kau tidak akan pernah bisa menyentuhnya seumur hidupmu. Nyonya tua, mandat kepala keluarga ini adalah satu-satunya jalan keluar terakhir keluarga Murong. Berikanlah kepada Nona Ling 11. Aku, tulang tua ini, memohon padamu. Aku mohon padamu. Dasar pengkhianat tua. Bagaimanapun juga, kau melihatku tumbuh besar, kan? Sekarang kau malah membela gadis sialan ini. Aku benar-benar tidak tahu cara apa yang dia gunakan sampai bisa memenangkan hati orang-orang seperti ini. Bukan hanya ayahmu yang tertipu habis-habisan olehnya. Sekarang bahkan seorang pelayan rela menjadi anjingnya. Anak dari selir memang akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Menurutku, Nyonya Murong seharusnya mengusirnya ke jalanan untuk mengemis. Sampaikan pada Murong Cheng, aku tidak bisa mengubah nasib orang-orang ini. Biarkan dia mencari orang lain yang lebih ahli. Nona Ling 11. Orang-orang bodoh yang buta ini sama sekali tidak pantas mendapat perlindungan Anda. Ikutlah denganku ke keluarga Huo. Aku pasti akan melayani Anda dengan segenap kekuatan keluarga kami. Tidak akan membiarkan Anda menderita sedikit pun. Kepala keluarga Huo, jangan. Dia itu pembawa bencana. Begitu dia datang ke rumah kami, ayahku langsung sakit.
Dan keuntungan keluarga Murong terus menurun. Dia itu pembawa sial. Nyonya tua, jika Anda tidak segera memberikan mandat kepala keluarga kepada Nona Ling 11, keluarga Murong benar-benar tidak akan tertolong. Aku tidak hanya tidak akan memberikannya padanya. Aku juga akan, sebagai nyonya keluarga Murong, menyerahkan mandat kepala keluarga ini kepada putraku, Murong Xuan. Dia tidak akan bisa menerimanya. Apa maksudmu? Xuan adalah putra Murong Cheng, putra satu-satunya. Dia yang akan mewarisi keluarga Murong. Itu sudah sepantasnya. Tentu saja, Tuan Muda Murong adalah keturunan sah keluarga Murong. Jika bukan padanya, mandat ini untuk siapa? Betul, seorang gadis anak di luar nikah. Berani-beraninya ingin menguasai warisan keluarga Murong? Sungguh konyol. Tuan Muda Murong masih muda dan berbakat. Di masa depan, dia pasti akan membawa keluarga Murong ke tingkat yang lebih tinggi. Nyonya tua, ini tidak boleh. Jika mandat kepala keluarga diberikan kepada Tuan Muda, keluarga Murong benar-benar akan hancur. Pengorbanan Tuan Murong akan sia-sia. Kalian semua juga akan kehilangan nyawa. Orang tua, apa yang kau katakan? Kau berani mengutuk kami, ya? Jangan banyak ikut campur di sini. Jika kau berani bicara lagi, aku akan mengusirmu juga. Menurutku, kau sebagai kepala rumah tangga benar-benar tidak waras. Kepala keluarga Murong di masa depan adalah Tuan Muda Murong. Apa gunanya kau menjilat anak haram itu? Tidak ada gunanya. Cepatlah jelat Tuan Muda Murong, agar nanti tidak terseret oleh anak haram ini dan diusir bersama dari keluarga Murong. Ci. Susah memang menasihati orang yang nekat mati. Kepala rumah tangga Wu tak perlu dipaksakan, meski hujan turun merata. Rumput tanpa akar tak akan basah. Meski jalan keselamatan terbentang luas, hanya mereka yang berjodoh yang akan diselamatkan. Jika mereka tetap ingin mati, biarkan saja. Anakku, Bapak berikan mandat kepala keluarga ini. Simpanlah baik-baik. Tuan Murong, salahkan aku yang tak berguna? Jangan. Tidak bisa. Mandat kepala keluarga ini tak boleh diserahkan pada Xuan. Nona Ling 11. Nasib keluarga Murong sudah berakhir, tak perlu banyak bicara. Salahku yang lalai mengatur rumah tangga, hingga mereka lancang padamu. Mohon, selamatkan keluarga Murong sekali lagi, Nona. Murong Cheng, apa maksudmu ini? Mandat kepala keluarga ini harus diberikan pada Nona Ling 11. Kalau tidak, Kurasa kau sudah benar-benar gila. Apa kau sudah lupa bahwa Xuan adalah satu-satunya anakmu? Sekarang kau malah ingin melewatkan Xuan dan memberikannya pada orang luar? Ayah, bagaimana bisa posisi kepala keluarga diserahkan ke orang luar? Lalu bagaimana denganku? Benar, Ayah. Murong Xuan adalah putra sah Anda. bukan seperti yang kalian kira. Ini, Tuan Murong pasti sudah sakit sampai linglung. Putra sah tidak diwarisi. Malah mau menyerahkan harta keluarga kepada gadis liar itu? Benar sekali. Seumur hidup belum pernah dengar hal begini. Anak kandung lebih rendah dari anak luar nikah, leluhur keluarga Murong. Pasti akan murka hingga hidup kembali. Tak peduli seberapa besar kasih sayangmu kepada gadis kecil ini, hari ini mandat kepala keluarga wajib diberikan pada Xuan. Ibu, Murong Cheng, kau berani demi gadis liar ini menyuruh orang mendorongku. kalau tadi aku tidak menahanmu, nyawa seluruh keluarga kita pasti sudah melayang hari ini. Apa sebenarnya yang kau katakan? Nona Ling 11, aku rela mengorbankan setengah nyawa yang tersisa, serta seluruh kekayaan keluarga Murong, untuk menukar nyawa keluargaku. Apa aku tidak salah lihat? Tuan Murong ternyata bersimpuh di hadapan anak kecil. Gadis ini, guna-guna apa yang dia berikan padamu? Sampai ayah melakukan ini? ayah mau melakukan ini? Ayah mau melakukan ini? Bagaimana dengan kehormatan keluarga Murong kita? Aku sedang menyelamatkan kalian. Nona Ling 11, Seharusnya hanya dengan melewati hari ini, bencana langit keluarga Murongmu akan sirna. Tapi keluarga Murongmu tidak menghargainya,
kalian akan menerima 100 kali lipat bencana langit. Ayah pasti terhasut oleh kata-kata. Seperti itu, kan? Bencana langit apa? Mana ada hal seperti itu di dunia ini? Diam kau. Dalam waktu setengah dupa, keluarga Murong kalian akan menerima 100 kali lipat bencana langit. Kalian urus diri kalian sendiri. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak berguna. Nona Ling 11. Anda pasti punya cara. Kumohon, selamatkan keluargaku sekali lagi. Kumohon Nona Ling 11. Selamatkan keluargaku. Ayah benar-benar gila. Murong Cheng, bangun. Nona Ling 11. Asal Anda menyelamatkan keluargaku. Keluarga Murongku mulai sekarang pasti akan berbuat kebajikan. Tidak akan pernah berbuat jahat seumur hidup. Siapkan mandat kepala keluarga Murong dan semangkuk air jernih. Aku akan memberimu kesempatan hidup lagi. Ci, berlagak seperti dewa. Kau ingin tetap tinggal di keluarga Murong. Makanya kau melakukan trik-trik ini, kan? Pesta pertunangan yang bagus. Sungguh sial. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Anak 6 tahun. Sudah belajar melakukan hal-hal seperti ini. Ini melukai diri sendiri. Mencari simpati. Menurutku keluarga Murong benar-benar akan tamat, misterius dan aneh, dibodohi oleh seorang anak kecil. Alam semesta terbalik. Yin dan yang berlawanan. 3 kekuatan belum bersatu. Api bencana membakar langit. Bintang jahat menjaga hati. Urat bumi runtuh. Dengan batu menekan jurang. Segala kekotoran menjadi abu. Omong kosong, berlagak seperti dewa. Menurutku dia, otaknya memang sakit. Diam kau. Nona Ling 11 sedang menyelamatkan nyawa kalian. Tiangang memanggil bencana. Jalur bumi kembali debu. Atas nama sejatiku, aku perintahkan. Nona Ling 11. Ini adalah pengorbanan diri untuk mengubah nasib keluarga Murong. Bencana. Berhenti. Jiwa. Tenang. Apa yang terjadi ini? Mandat kepala keluarga. Cukup. Tuan Murong, Setelah sekian lama sandiwara, ini pasti tujuan kalian yang sebenarnya, kan? Kau hanya ingin memberikan mandat kepala keluarga ini kepada gadis liar ini. Cepat, berikan mandat kepala keluarga itu padaku. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu untuk apa? Tidak ada waktu bagimu untuk memberikan keluarga Murong ini kepada gadis cantik kecil ini? Ayah, apa kekuranganku dibanding dia? Mengapa harus posisi kepala keluarga ini diwariskan padanya? Kalian benar-benar tidak masuk akal. Cepat, ambil mandat kepala keluarga itu dari tangan Chonya. Ini adalah mandat putraku. Siapa yang berani mengambilnya? Kalian semua, tolong nilai kami ibu dan anak. Mengapa ada ayah seperti ini di dunia? Harta keluarga tidak diwariskan kepada putra sah, malah memanjakan anak haram. Benar, ayah. Sejak dulu, warisan keluarga selalu untuk putra sah, bukan anak haram. Ayah harus berpikir matang. Meskipun ayah menyayangi gadis itu, paling tidak berikan saja sebagian harta keluarga. Mengapa harus menyerahkan posisi kepala keluarga seluruhnya padanya? Kalian sama sekali tidak tahu. Aku ini. Tuan Murong, Cepat, sudah terlambat. Cepat tahan Chonya. Rebut mandat kepala keluarga dariku. Jangan paksa aku. Jangan. Apa yang tidak bisa didapatkan putraku? Orang lain juga jangan harap bisa mendapatkannya. Waktunya telah tiba. Bencana langit pertama telah datang. Tuan Murong sudah tiada. Tuan Murong. Apa katamu? Ini bencana langit. Bencana langit benar-benar terwujud. Apa yang dia katakan itu benar. Keluarga Murong benar-benar telah menyinggung kekuatan langit. Orang-orang keluarga Murong hari ini tidak akan mati semua, kan? Bagaimana ini? Kalian semua bicara omong kosong. Kesehatan ayah memang tidak baik. Hanya kebetulan meninggal saat ini. Itu dia, semua karena dia. Bencana langit kedua
telah tiba. Suamiku, Anakku, Bencana langit ketiga. ini bukan urusanku. Aku bukan orang keluarga Murong. Kau sudah bertunangan dengan Murong Xuan. Tentu saja kau termasuk keluarga Murong. Aku mau pulang. Biarkan aku pulang. Masih ada satu bencana langit terakhir. ampuni aku. Kenapa bisa begini? Setahun yang lalu, semua orang di keluarga Murong tiba-tiba sakit parah. Katanya keluarga Murong terkena bencana langit. Bencana langit apa? Bukankah kita semua baik-baik saja? Itu karena Tuan Murong tua ingin menyelamatkan nyawa kalian. Memohon pada Nona Ling 11. Bersujud 100 kali. Baru mendapatkan kesempatan mengubah takdir. Pantas saja. Penyakit aneh keluarga Murong setahun lalu. Semua tabib di kota tidak berdaya. Lalu tiba-tiba sembuh. Ternyata Nona Ling 11 lah yang mengubah takdir mereka. Tuan Murong menggunakan kesehatannya dan separuh kekayaan keluarga Murong agar kalian pulih. Seharusnya, jika berhasil melewati hari ini, bencana langit akan berlalu. Hanya sedikit lagi. Jadi, benar kata mereka, orang-orang keluarga Muronglah yang menghancurkan diri sendiri. Ini semua salahku. Tolong bantu aku. Aku tidak ingin mati. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Aku sudah memberi kalian kesempatan 2 kali. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukankah kau ingin mandat kepala keluarga Murong? Ini, ambil. Semuanya untukmu. Apa yang kau lakukan? Aku mohon. Ampuni aku. Konsekuensi hari ini adalah hasil dari perbuatan kalian kemarin. Bencana kalian seharusnya datang setahun yang lalu. Bukan aku yang tidak mengampuni kalian. Tidak. Ini bencana langit. Bencana langit telah tiba. Ini Nona Ling 11. Dia telah muncul. Nona Ling 11. Sudah 1000 tahun tidak muncul. Semuanya, ikuti aku menyambut Nona Ling 11. Mohon Nona Ling 11, selamatkan keluargaku. Aku tidak akan seperti keluarga Murong. Mengkhianati Anda. Apa yang bisa kau berikan padaku? Aku rela mengabdi pada Nona Ling 11. Siang dan malam, sampai mati. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan mengikutiku selamanya. Baik. Terima kasih, tuanku. Kepala keluarga, Tuan dan Nyonya muda sudah sadar. Bagus sekali. Kebaikan besar Anda, keluarga Huo takkan pernah lupa. Sudah waktunya makan. Cepat siapkan makanan terbaik untuk tamu terhormat. Baik. Keluargamu hanya pulih sementara. Tanpa perlindunganku, mereka tetap akan terkena dampak bencana langit. Lalu, apa yang harus kulakukan? Undang semua tunawisma di kota selama 49 hari. Jadikan rasa syukur mereka sebagai obat. Barulah akar penyakitnya bisa dihilangkan. Baik. Aku akan segera mengurusnya. Ayah, entah dari mana Huo Xiaotian menemukan orang terhormat itu. Semua berkat dia, kita bisa selamat. Kita harus berlutut dan bersujud untuk berterima kasih padanya. Tuan Murong, kepala keluarga Huo akan mengadakan jamuan makan. Katanya setelah jamuan ini, orang terhormat itu akan pergi. Pergi? Di mana jamuan itu diadakan? Wan King, kita pergi sekarang. Ini benar-benar untuk kita makan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Siapa kepala keluarga Huo itu? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengundang kita para pengemis ini? Jangan-jangan ada maksud lain? Peduli amat. Begitu banyak makanan enak. Kalau beracun pun aku rela. Saudara-saudara sekalian, jangan khawatir. Kedatangan kalian hari ini, bersedia menghadiri jamuan ini, adalah kehormatan bagi keluarga Huo. Jangan sungkan. Nikmati sepuasnya. Masih ada lagi. Di belakang. Kalau begitu, kami tak akan sungkan. Kepala keluarga Huo, Koki bilang ada beberapa bahan.
yang perlu Anda pilih sendiri. Saya akan segera kembali. Tuan, benar ada di dalam kan? Pasti benar. Coba lihat, apa ada yang salah dariku? Apa ada yang tidak pantas dariku? Bertemu Tuan, jangan sampai ada sedikit pun kesalahannya. Betul, betul, betul. Jangan sampai sang penyelamat mengira kita tidak sopan. Ayo, Kenapa cuma sekelompok pengemis dan seorang anak kecil? Ini, tidak ada yang terlihat seperti Tuan. Mereka menyelinap masuk ya. Aku dengar pengemis yang sangat lapar akan datang ke tempat seperti ini untuk mencuri makanan. bagaimana dengan keamanan di sini? Sudah pulih dengan baik. Gadis kecil tak tahu diri dari mana ini? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh makanan di meja? Iya, kepala keluarga Huo yang mengundang kami. Betul. Dia bilang kami boleh makan sepuasnya. Nanti masih ada hidangan lagi. Tuan Huo mengundang kalian makan? Benar-benar orang rendahan. Demi sesuap nasi. Demi sesuap nasi. Kalian rela mengarang kebohongan apa saja. Aku tidak bohong. Ini benar-benar dari kepala keluarga Huo yang menyuruh kami makan. Cukup. Sebelum kami marah, kalian sebaiknya pergi sekarang. Jamuan ini memang disiapkan untuk kalian. Tidak perlu pergi. Dasar si cacat. Omong kosong apa itu? Jamuan ini milik keluarga Huo yang diadakan khusus untuk tamu terhormat. Apa hubungannya dengan kalian? Nyonya, sepertinya mereka berniat bertahan dan tidak mau pergi. Kalau ini sampai menghalangi tamu terhormat, kita bisa berdosa besar. Cepat usir mereka. Jangan. Kalian berani? Dasar hina. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mendorong anggota keluarga Huo. Kalian semua sungguh tidak tahu diri. Cuma numpang makan. Masih berani bersikap sombong. Bukan kami yang mendorong. Kami tidak bergerak. Hanya ada kalian di sini. Jika bukan kalian yang mendorong, apakah dewa yang mendorongnya? Tuan Murong, Nyonya Muda, saya rasa mereka bukan hanya mau makan gratis, tapi juga mau berkelahi dengan kita. Bukan kami. Tuan Huo Xiaotian mengundang kami makan. Kami sangat berterima kasih. Bagaimana kami bisa berkelahi? Masih berbohong. Bagaimana bisa ada orang tidak tahu malu seperti kalian di dunia ini? Cepat panggil orang. Usir mereka semua. Semua meja dan kursi disterilkan. Dan semua hidangan ini, buang dan masak ulang. Kalau tidak, jika tamu terhormat melihatnya, mereka pasti akan sangat marah. Jika kalian ingin membuangnya, bagaimana kalau kami membungkusnya saja? Kalian bermimpi indah sekali. Hidangan ini, aku lebih baik membuangnya daripada memberikannya kepada orang-orang rendahan seperti kalian. Kalian mau makan, kan? Makan di lantai sana. Menghamburkan makanan. Harus dihukum. Kalian gila. Hentikan. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku sendiri. Aku juga. Hentikan kalian semua. Kalian memberontak. Kalian semua memberontak. Cepat hentikan. Aduh, pukulan itu benar-benar keras. Ada apa dengan keluarga Huo? Bahkan orang sendiri saling memukul. Jangan pedulikan mereka. Lebih baik makan lebih banyak selagi kacau. Menurutku, baguslah mereka dipukul. Siapa suruh mereka menyanyiakan makanan? Berhenti. Nyonya Muda, maafkan kami. Kami seperti kesurupan tadi. Tangan kami tidak bisa dikendalikan. Kami benar-benar tidak sengaja. Aku akan membereskan kalian nanti. Menyanyiakan hasil bumi. Langit tidak akan memaafkan. Tadi itu adalah hukuman. Dasar anak kecil, omong kosong apa yang kau katakan? Hukuman apa? Menurutku, kalianlah yang berbuat ulah. Kau masih berani makan? Akan kubuat kau makan barang bagus. Akan kulihat bagaimana kau bisa makan lagi. Bagus sekali. Bahkan anjing pun tidak akan kuberi makan ini. Kalian mencari kehancuran sendiri. Ini, jika makanan ini tercampur tanah, kalian benar-benar tidak menginginkannya, kan? Kalau begitu, bukankah kami bisa memakannya?
Sedikit tanah tidak masalah. Saat kami lapar, kami bahkan pernah makan kulit pohon. Sedikit tanah ini tidak apa-apa. Barang-barang ini, seumur hidupku belum pernah kulihat. Tercampur tanah pun tetap harum. Jika tidak dimakan dan terbuang sia-sia, itu baru bencana langit. Kalian tikus-tikus selokan ini, berani-beraninya menyindirku. Tidak, tidak, tidak. Menurutku mereka hanya memprovokasi Anda, sengaja makan makanan bertanah. Betul. Orang normal mana yang makan ini? Nyonya muda tidak mengizinkan mereka makan. Tapi mereka tetap ingin makan. Mereka memang ingin melawan kami. Beberapa nyawa rendahan ini berani-beraninya melawan keluarga Huo kami. Melawan kami. Kalian orang kaya, tentu saja tidak makan hal seperti ini. Kami terlahir tidak pernah kenyang dan tidak punya pakaian hangat. Hasilnya, makanan yang sangat kami hargai ini, malah kalian buang-buang begitu saja. Kalian memang jahat sekali. Lebih baik membuang makanan, daripada memberikannya pada kami. Dasar pengemis bau. Berani-beraninya kalian menceramahi kami. Manusia memang terbagi kasta. Siapa suruh nasib kalian buruk? Orang rendahan seperti kalian seharusnya mati kelaparan sejak lahir, agar tidak membuang-buang udara. Tahukah kalian, yang kalian sebut orang rendahan itu, datang untuk menyelamatkan nyawa kalian. Maksudmu tikus-tikus pencuri ini, datang untuk menyelamatkan kami? Kami tidak mencuri atau merampok. Justru kalian yang memfitnah kami. Menurutku, kalianlah yang jahat. Aku. Keras kepala. Tuan Murong, kenapa tiba-tiba memukul Nyonya muda? Ayah, kenapa kau? Aku juga tidak tahu. Ayah, jangan pukul lagi. Aku juga tidak bisa mengendalikan diri. Mungkinkah tempat ini benar-benar tidak bersih? Bukankah tadi kita juga? Jika tidak berbuat jahat, tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Bahkan hantu pun tidak tahan melihatmu. Nyonya Huo, Anda memberi hormat sebesar ini. Kami tidak pantas menerimanya. Kami sudah mengemis bertahun-tahun. Baru kali ini ada yang berlutut pada kami. Kalian diam. Nyonya muda, sepertinya setiap Anda berdiri, Anda akan dipukul. Jangan berdiri dulu. Betul, betul, betul. Ah, sepertinya benar. Ini bukan salahku. Jangan bersujud lagi. Kami sudah memaafkanmu. Karena kau sudah bersujud 3 kali, dan memohon maaf, lalu dimaafkan. Jika kau membiarkan mereka menyelesaikan makan ini, bencana langit kalian masih ada kesempatan untuk diatasi. Yang tahu bencana langit keluarga Huo, hanya kami bertiga dan orang mulia itu. Bagaimana kau tahu? Mungkinkah kau orang mulia itu? Anak kecil ingusan seperti ini. Mana mungkin orang mulia? Kami berdua sakit bersamaan. Ada begitu banyak pelayan di rumah. Pasti ada yang menebak kebenarannya dan membocorkannya. Benar juga. Tapi kalian tahu pun tidak ada gunanya. Kami sudah menemukan orang mulia itu untuk mengatasi bencana langit kami. Memang bodoh. Apa sih bencana langit yang mereka bicarakan? Aku pernah dengar, yang berbuat jahat bakal disambar petir. Orang-orang kayak mereka, kelihatan banget banyak dosanya. Makanya pantas disambar petir. Kau bilang apa? Kalian sampai berani bilang, keluarga Huo layak kena bencana langit? Siapa yang kasih kalian nyali? Kalian tahu tidak? Seperti apa status keluarga Huo itu? Menghancurkan kalian bagi keluarga Huo. Bagai menginjak seekor semut. Kami tidak berniat mencari masalah dengan orang kaya seperti kalian. Kepala keluarga Huo sendiri yang tulus mengundang kami makan di sini. Jika kalian tidak mengizinkan, kami makan. Kami pergi saja. Padahal hidangan itu masih juga mau makan. Di mana harga diri kalian? Jika mereka pergi, nyawa kalian juga tidak akan selamat. Berhenti. Sudah menghina keluarga Huo. Kira kalian bisa pergi seenaknya begitu? Apalagi maumu? Satpam, ada pencuri di sini. Cepat, tangkap pencurinya. Ada perintah apa, Nyonya? Tangkap para pencuri ini. Dan orang yang di kursi roda itu, tangkap dan ikat mereka, bawa keluar. Biar semua orang lihat, wajah tidak tahu malu mereka. Tapi, Nyonya, tamu-tamu ini adalah tamu yang diatur langsung oleh kepala keluarga Huo. Apa katamu? Benar, Nyonya. Kepala keluarga Huo sendiri yang bilang, hari ini ada tamu istimewa. Beliau bahkan menyuruh saya siapkan kursi roda khusus. Kalian yakin sudah melihatnya dengan jelas? Benar-benar mereka orangnya? Saat mereka tiba, kami berdua tidak sedang jaga. Tapi saya lihat gadis ini memang duduk di kursi roda.
Kalian pasti salah orang. Mana mungkin mereka tamu penting keluarga Huo? Kursi roda itu cuma kebetulan saja. Jangan banyak bicara. Cepat tangkap dan ikat mereka. Entahlah, buat apa kalian ada di sini? Pencuri sampai dibiarkan masuk. Sampai makanan untuk tamu penting kalian curi. Maafkan kami, Nyonya. Kami akan bawa mereka pergi sekarang. Kami sama sekali bukan pencuri. Jangan mendekat. Dosa keluarga Huo sudah terlalu berat. Jamuan ini sejak awal memang untuk penebusan dosa. Jika sekarang kalian menghina orang tak bersalah, bencana langit akan segera tiba. Omong kosong. Bencana langit keluarga Huo kami sudah teratasi. Untuk apa bicara dengan sampah ini? Cepat ikat dia. Keras kepala. Kalian bertiga, bukankah kalian suka sekali makanan keluarga Huo kami? Hari ini aku akan biarkan kalian makan sampai kenyang. Kalian berdua, bawa semua hidangan ke sini. Makan, terus makan. Dan kalian semua, makan. Kenapa tidak makan lagi? Tadi kalian seperti orang kelaparan, berebut makanan. Ini adalah anugerah keluarga Huo. Kalian para bawahan ini, berlutut dan jilat sampai bersih. Nyonya muda, lihat mereka. Tatapan mereka masih sangat sombong. Kurasa mereka belum kapok. Cih, membuang-buang makanan. Hati-hati disambar petir sampai mati. Benarkah? HMPH, aku ingin lihat. Apakah aku benar-benar akan disambar petir sampai mati? Bawa semua hidangan itu ke sini. Piring terakhir. Biar aku saja. Jika hidangan ini jatuh, pesta akan hancur. Karma akan terputus. Satu-satunya kesempatan keluarga Huo akan kalian kubur sendiri. Kau mengutukku? Aku sudah melanglang buana 60 tahun lebih. Badai apa yang belum kulihat? Bencana langit saja sudah kulewati. Apa aku bisa mati karena kutukanmu? HMPH, keluarga Huo baik-baik saja. Bencana langit sudah berlalu. Ayah, cepat siram. Biarkan pengemis bau ini tahu. Apa akibatnya jika menyinggung keluarga Huo? Aku akan menyiramnya. Kenapa memangnya? Aku ingin lihat seberapa manjur kutukanmu itu. Hukuman langit akan segera tiba. Ayah. Dia tidak bernapas. Tuan tua meninggal. Bagaimana mungkin ini? Benar saja, dia kena karma. Dia benar-benar disambar petir sampai mati. Itu karena kalian menindas kami. Apa benar seperti yang dikatakan anak itu? Kau yang membuat ayahku mati karena marah. Jangan kira kau bisa lari dari tanggung jawab hanya karena masih kecil. Aku sudah mengatakannya, dosa keluarga Huo sudah sangat dalam. Perjamuan ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Namun kau dan Huo Zhenhai menghujat kekuatan langit, menginjak-injak takdir baik. Kalian semua memutus kesempatan hidup sendiri. Jangan salahkan orang lain. Cih, omong kosong apa ini? Tuan tua meninggal karena ulahmu. Kau harus ikut kami kembali ke keluarga Huo untuk diadili. Ah, sihir macam apa ini? Bencana langit berikutnya akan segera tiba. Pikirkanlah baik-baik. Sudah kubilang, cepat atau lambat kau akan menerima balasan. Aku tidak percaya omong kosong kalian. Lagi pula, keluarga Huo punya penolong. Bukan hanya satu bencana langit. Bahkan 100 bencana langit pun. Penolong itu bisa mengatasinya untuk kami. Nona Ling 11. Kalian, Kesempatan hidup keluargamu sudah terputus. Siapkan saja pemakaman. Nona Ling 11. Apa yang kau katakan? Xiao Tian, cepat tangkap gadis bau ini.
Dia yang membunuh ayah kita. Dan para pengemis bau ini, mereka semua satu komplotan. Tangkap mereka semua. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Ayah sudah tiada. Dia, wanita yang duduk di kursi roda ini, dia yang mengutuk ayah. Makanya ayah jadi... Diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala keluarga Huo. Setelah Anda pergi, mereka berdua datang. Tidak mengizinkan kami makan, dan ingin mengusir kami. Dia bahkan menyiram kami dengan makanan. Lalu, dia disambar petir sampai mati. Selesai sudah. Benar-benar tamat. Nona Ling 11, maafkan kami. Xiao Tian, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau berlutut pada gadis ini? Ini Nona Ling 11. Dialah yang menyelamatkan nyawa Anda dan ayah. Beraninya kau menentang keinginannya. Apa? Maksudmu? Orang mulia yang menyelamatkan nyawa kami adalah dia? Nona Ling 11 adalah perwujudan kekuatan langit. Aku memohon dan memohon untuk menyelamatkan kalian. Aku tidak tahu. Tahukah kalian? Nyawa kalian ini, ku dapat dari mengikuti Nona Ling 11 selamanya. Perjamuan malam ini, juga untuk menggunakan rasa syukur mereka sebagai ramuan, untuk menyembuhkan penyakit kalian. Ternyata mereka datang untuk menyelamatkan nyawaku. Aku malah memperlakukan mereka seperti ini. Sudah kubilang padamu, kepala keluarga Huo yang mengundang kami makan. Tapi kau tidak percaya. Maafkan aku. Sekarang pestanya hancur. Nyawa ayah juga melayang. Bahkan kau juga. Nona Ling 11. Aku salah. Aku tidak ingin mati. Bukan berarti kau tidak punya kesempatan. Jika saja kau punya sedikit kebaikan, hasilnya tidak akan seperti ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Xiao Tian, aku tidak ingin mati. Tolong carikan aku cara. Nona Ling 11. Aku bersedia memberikan semua yang keluarga Huo miliki. Asal kau bisa menyelamatkan nyawa istriku. Apa kau tahu keluarga Murong dan keluarga Huo mengapa tiba-tiba terkena bencana langit? Mohon Nona Ling 11 memberi petunjuk. Keluarga Murong, demi mengumpulkan kekayaan, merebut tanah rakyat secara paksa. Keluarga Huo kalian, demi merebut kekuasaan, memaksa orang hancur berantakan. Bencana langit kedua keluarga ini, semua karena menanam benih kejahatan saat membangun kekayaan. Saya, keluarga Huo kami. Kapan kami pernah memaksa orang hancur berantakan? Ayah pernah memberiku sebuah proyek. Kami bersama-sama menggunakan sedikit cara. Memaksa beberapa pesaing kami bangkrut. Kudengar beberapa di antara mereka, keluarganya tercerai-berai. Kau bodoh. Yang disebut mengubah takdir, hanyalah kesempatan yang diberikan kekuatan langit kepada kalian, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kesempatan itu sudah terlewat. Tidak ada lagi ruang untuk perubahan. Bagaimana bisa begini? Nona Ling 11. Saya akan segera mencairkan semua aset atas nama saya. Semuanya akan dicairkan. Semuanya akan digunakan untuk amal. Tidak akan tersisa satu sen pun. Untuk menebus dosa keluarga Huo kami. Bencana langit keluarga Huo tidak bisa kubah. Kau juga tidak perlu menganggapku sebagai tuanmu. Saya permisi.